Hentikan semua kegiatan dan aktivitas saudara selama 3 menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10:17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ambil sikap sempurna, berdiri tegak untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Dirgahayu Republik Indonesia, 75 tahun Indonesia Maju. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hentikan semua kegiatan dan aktivitas saudara selama 3 menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10:17 waktu Indonesia bagian Barat, dan ambil sikap sempurna, berdiri tegak untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Dirgahayu Republik Indonesia, 75 tahun Indonesia Maju. Sebelum proklamasi kemerdekaan, segenap bangsa Indonesia tidak memandang suku, agama, dan ras, saling bahu-membahu berjuang untuk kemerdekaan. Dan kini, 75 tahun sudah kita merdeka. Selain terbebas dari penjajahan, kemerdekaan bangsa Indonesia adalah perayaan dari perbedaan yang disatukan. Saya, Diki Wijaya, SEMSI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Jaya negeriku, jaya bangsaku, kita rawat perbedaan ini menjadi berkah untuk semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tanggal 17 Agustus tahun 2020 dengan kemerdekaan kami atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Pinang, kita mengenang kembali arwah para pahlawan dengan perjuangannya yang sudah menghantarkan negara Indonesia menuju kemerdekaannya yang kita peringati saat ini. Dengan kemerdekaan berarti ini menjadi salah satu alat, menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan kita merdeka, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekali lagi, marilah kita ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Apa tanda negeri bertuah, penduduk bekerja, perkara faedah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama adalah sebuah peribahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.
sebagai suatu perumpamaan yang mempunyai arti. Orang yang baik akan meninggalkan nama baik, dan orang jahat akan meninggalkan nama buruk yang tercemar. Dengan adanya peribahasa ini diharapkan kita sebagai manusia untuk senantiasa selalu berbuat kebaikan, sehingga ketika kita sudah tiada, dapat selalu dikenang nama baiknya. Lalu bagaimana caranya agar kita sebagai manusia selalu dikenang? Berangkat dari hal tersebut, Erman Zarudin, tokoh penggerak literasi nasional dari Tanjung Pinang, yang saat ini juga berdinas di Kementerian Agama Kabupaten Bintan. Sejak tahun 2018 menggagas program Sagu Sabu atau Satu Guru Satu Buku di Provinsi Kepri, yaitu sebuah program provokasi literasi bagi guru, termasuk kepala sekolah, pengawas pendidikan, dan masyarakat pada umumnya, agar lebih produktif menulis. Sebab, menulis dan membaca adalah dua hal yang saling berhubungan erat. Erman Zarudin bekerja sama dengan portal mediaguru.id untuk memberikan pelatihan, pendampingan, penerbitan dan penjualan sebuah buku yang telah dihasilkan anggotanya. Sedangkan mediaguru.id sendiri adalah sebuah portal yang menjadi wadah bagi para guru untuk belajar menulis dan menerbitkan buku ber-ISBN. Bagi Erman, peribahasa manusia mati meninggalkan nama merupakan refleksi agar para guru untuk melahirkan karya berupa buku. Sebab literasi adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk lebih membudidayakan gerakan membaca dan juga menulis. Ditambah pula, Kepri dikenal sebagai lumbung sastra di Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Para pemirsa Tanjung Pinang TV, Ceria TV dimanapun Anda berada. Selamat ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75. Semoga Indonesia tetap menjadi bangsa yang jaya, kukuh dan kuat di seluruh dunia. Amin, amin, amin. Hari ini kita bertemu lagi di acara Highway edisi Senin 17 Agustus, dan pagi ini kita sengaja mengundang seorang tokoh pendidik, seorang tokoh pencinta sastra literasi yang selama beberapa tahun terakhir ini mencoba bekerja keras mewujudkan sebuah usaha membangun masyarakat literasi di Indonesia. Nah, ini tokoh kita ini namanya namanya adalah Bapak Erman Zarudin, gelarnya MM ya. MMPD ya. Seorang tokoh pendidikan. Beliau ini dalam beberapa waktu terakhir ini sering dibicarakan karena menggerakkan gerakan literasi, satu gerakan yang mereka kembangkan secara bersama, namanya Sagu Sabu. Satu guru satu buku. Sagu Sabu ya. Satu guru satu buku. Jadi sekurang-kurangnya seorang guru itu bisa nulis sebuah buku. Nah, itu gerakan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh selama beberapa tahun terakhir ini. Terakhir sekali saya baca di berita ada pelatihan kepada para guru-guru yang dibuka langsung oleh Pak Gubernur melalui program online ya, angkatan ke-8 ya, angkatan ke-8. Jadi sudah 8 kali bergerak dan sudah 8 kali pelatihan, dan yang terakhir ini biasanya itu di dalam kelas, di dalam ruangan, tapi karena tahun ini karena ada pandemi COVID dilakukan secara online, secara virtual, dan karena itu pelatihan yang ikut itu tidak hanya dari Tanjung Pinang dan Kepri saja, tapi dari seluruh Indonesia. Jadi banyak sekali yang ikut seperti itu. Nah, kita kepingin tanya dengan Pak Erman ini,
sebetulnya apa yang mendorong Pak Eman begitu sungguh-sungguh menggerak ilasi? Apalagi sebenarnya Pak Eman ini kan Kepala Departemen Agama di Bintan. Jadi sebetulnya secara langsung ini biasanya ngurus masjid, kan biasanya ngurus surau, santri. Ini tiba-tiba masuk ke wilayah buku-buku yang guru-guru yang biasanya bayar pandangan umum. Nah, dan itu selama 8 tahun secara sungguh-sungguh, dan terakhir saya dengar Pak Eman ini sudah dinobatkan sebagai salah satu dari 4 tokoh literasi nasional 2019 versi Media Guru Indonesia, versi ya. Media Guru. Jadi Media Guru ini adalah satu lembaga yang menjadi penyokong kuat dari gerakan literasi ini. Nah, oke, jadi kita ingin tanya Pak ini, apa yang sudah Bapak lakukan, sebenarnya apa yang mendorong Bapak kecemplung ke literasi ini dari Departemen Agama bisa sampai ke sana, bisa hanyut ke sana itu seperti apa? Dan kemudian sungguh-sungguh sungguh-sungguh melakukan itu sehingga menghasilkan sesuatu terobosan yang luar biasa menurut saya. Jadi gerakan literasi itu tidak jargon saja, tidak omongan saja, ada sesuatu dan ada buku yang ditulis, ada buku-buku yang dicetak yang seperti itu. Nah, silakan Pak Eman. Baik, terima kasih. Bebas saja. Terima kasih Datuk atas waktu yang diberikan kepada saya hari ini melalui program Highway bersatu jam bersama Datuk Ridha Kaliamsi. Ini bagi saya suatu penghargaan yang luar biasa karena mungkin walaupun sering beberapa kali bersama TV Tanjung Pinang, tapi kali ini bicaranya biasa dan biasanya bicaranya luar biasa karena bersama Datuk yang sudah dikenal luar biasa. Saya persoalan program Satu Guru Satu Buku ini pertama sekali diawali, mungkin saya ceritakan bagaimana sejarah awal. Jadi sejarah awalnya ketika Media Guru Indonesia membuat program ini di Riau. Jadi tepatnya di Pelalawan. Baru dulu ya? Di Pelalawan. Jadi bukan di Pekanbaru, tapi di Pelalawan. Jadi ketika mereka membuat itu, kita dapat informasi. Lalu pada saat itu yang berangkat ke sana adalah salah satu pengawas di Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Istri saya kebetulan Dr. Hajah Ermayati. Kemudian satu lagi guru MTS Tanjung Pinang Tengku Aspalinda. Ditambah lagi Bu Ermayeni yang juga berada di Tanjung Pinang. Ini mereka berangkat menuju ke sana untuk melatih bagaimana mereka bisa menulis buku. Mereka harus pergi pakai kapal, pakai pesawat, pakai mobil, ya kan? Jadi keberangkatan seperti ini kan luar biasa biaya yang dikeluarkan. Jadi saya pikir kalau yang seperti ini kita buat di Kepri, maka akan banyaklah orang Kepri bisa menulis yang tidak harus dia harus pergi jauh-jauh untuk dia belajar. Itu yang pertama. Kemudian mengapa saya gerakkan literasi? Hari ini kan sebenarnya kadang-kadang kita ini menyuruh tapi kita tak berbuat. Guru itu suruh anak menulis. Tulis, suruh mengarang dan sebagainya. Tapi hasil karya guru itu sendiri dalam bentuk karangan ciptaan dia sendiri itu tak nampak. Belum ada. Ya. Belum ada. Jadi oleh karena itu, agar kita senang menyuruh orang ataupun menyampaikan kepada anak didik misalnya untuk dia bisa juga menulis, maka guru harus berikan contoh dulu. Nah, itu Turu Handayani. Dari kondisi yang seperti ini masih lemahnya. Apalagi literasi Indonesia. Literasi Indonesia ini kalau kita dengar kan minat baca Indonesia ini kan 1/1000. 1/1000. Negara maju itu seperti Jepang misalnya kalau kita baca dalam berbagai media, Jepang itu ketika mereka masuk di dalam misalnya kereta api, dia tetap baca buku. Kalau kita enggak, kita rajin juga baca, tapi baca WA. Itu bedanya. Sekarang WA. Kalau sekarang ini, kalau dulu tidak. Lebih banyak berbual. Bual gitu kan. Jadi itu tuh. Jadi setelah saya lihat, memang. Jadi balik lagi. Jadi sebenarnya yang menyentuh Pak Eman pertama kali ini soal orang rumah ya. Orang rumah yang ke pelatihan. Jadi bukan Pak Eman yang pergi latihan. Bukan saya yang pergi pelatihan pertama. Lihat orang rumah ikut program pelatihan literasi ini, Pak Eman merasa kalau begitu lebih baik kita bikin saja di Pinang. Kita buat di Kepri. Bisa orang yang ikut dan lebih banyak yang mungkin lebih murah daripada. Lebih murah, tidak ada biaya yang besar. Pelalawan itu jauh lah. Kan baru nanti nyebrang lagi ke naik darat. Oke. Jadi itu sentuhan pertama Pak Eman dengan gerakan literasi ini. Ya, sentuhan pertama. Kemudian dari sentuhan yang pertama demikian tadi, maka mereka ini kan membuat kegiatan ada temu guru penulis di Jakarta. Waktu itu tahun 2017 akhir. Jadi ketika temu penulis, saya izinkan pergilah, tak apa-apa. Karena saya pikir bekerja
kan tidak harus tengah, biar sampai ke tujuan gitu. Kalau berjalan sampai ke tujuan gitu kan. Oleh karena itu silakan ikuti kata saya. Setelah sana saya lihat semangatnya makin tinggi. Oh semangat tinggi kalau gini, oke, ini kalau tidak kita dukung dalam konteks gerakan, maka ini paling-paling selesai itu selesailah gitu. Oleh karena itu saya ambil peluang ketika Hari Amal Bakti Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Pada saat itu saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Pada masa itu, jadi tahun 2018 itu, 18 awal, sekitar tanggal 19 Februari, saya buatlah kegiatan dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, yaitu gerakan menulis ilmiah dan populer, ya kan, pelatihan menulis ilmiah dan populer, satu guru satu buku. Itu yang pertama kita buat waktu saya di Kemenak. Memang ternyata itu sudah ada kontak, sudah ada komunikasi dengan media guru Indonesia itu. Pada saat saya sebelum membuat itu, ketika sudah dapat baru saya kontak dengan media guru. Tapi saya belum kenal, gitu. Karena baru kontak dengan CEO-nya, CEO-nya Pak Muhammad Ihsan, kemudian pemretnya itu Pak Eko Setio. Eko ini dulu di Jawa Post, ya, di koran Jawa Post. Jadi dia sebagai pemimpin redaksinya. Saya kontak itu, mereka bersedia datang. Jadi mereka bersedia datang, maka saya buatlah program menulis itu dalam rangka Hari Amal Bakti. Jadi Hari Amal Bakti yang biasanya hanya olahraga, saya kita rubah dia supaya punya nilai plusnya, nilai lebih selain olahraga, yaitu dengan kita buat kegiatan menulis ini. Dan alhamdulillah ketika saya buat keperisatu menulis, tahun 2018 pada bulan Februari, itu peserta yang ikut adalah 134 orang. Ramai. Semuanya guru, kemudian guru agama, guru dinas pendidikan, guru RA, guru TK, pokoknya siapa saja guru. Pokoknya guru. Tapi kita tidak melarang juga yang selain guru. Oh gitu. Ini tetap terbuka juga. Jadi kita jadikan satu guru satu buku itu sebagai wadah. Tetapi untuk menulisnya kita tidak batasi itu hanya kepada guru. Sehingga pada sagu-sabu yang kedua, yang sagu-sabu pertama 134 orang, itu ternyata sampai hari ini dia masih jalan tuh. Jadi buku yang jadi dari 134 orang yang ikut, karya yang jadi itu ada 93 judul buku. Pada angkatan pertama. Angkatan pertama itu masih 93. Oh iya, pada angkatan yang kedua kita buat pada tanggal 12 sampai 13 Januari 2019. Tadi 2018, 2019 kita buat yang keduanya. Pesertanya itu sekitar 149 orang. Buku yang jadi agak bawah sedikit dia. 67 buku yang jadi. 67, tapi 67 karya yang jadi itu bukan cerita yang mudah. Kalau ini belum kita gerakkan, ketika kita gerakkan alhamdulillah demikian. 50% daripada itu menulis. Menulis gitu kan. Itu satu orang satu buku ya, tidak dua buku, tidak. Targetnya satu orang satu buku, tetapi tidak melarang mereka membuat lebih. Ada yang buat sampai 5 tuh. Ada yang membuat bisa sampai 5. Jadi dari situ nanti kan yang kita ingin tarik itu adalah semangat yang ada dalam dirinya. Karena semangat yang dari luar itu sifatnya kan hanya sebagai kompor sajalah, pemberi semangat, spirit perangsang, stimulus. Tapi kalau yang muncul dari dalam dirinya dia akan berlanjut. Itulah. Kalau tentang nama satu sagu apa ya? Satu guru satu buku, sagu-sagu. Itu Pak Eman yang menciptakan atau nama yang dikenal di Indonesia lalu Pak Eman mau itu? Jadi ini memang program daripada Media Guru Indonesia. Jadi Media Guru Indonesia membuat suatu program yang namanya Satu Guru Satu Buku, dipendek sagu-sabu. Ini kan unik bunyinya, agak bunyi sabu-sabu kan. Salah sebut dia sabu-sabu gitu kan. Jadi gitulah tuh. Jadi kadang-kadang branding nama itu ketika namanya yang begitu kan timbul pertanyaan apa ini, sehingga ketika sagu-sabu kedua yang dibuat di Tanjung Pinang dibuka oleh almarhum Pak Syahrul waktu itu, dia sangat mendukung kegiatan ini. Itu ada polisi 3 orang yang ikut. Polisi telepon saya. Apa itu? Pak, namanya kenapa sagu-sabu? Rubah sikit lah Pak, kata dia. Ini pimpinan kami bertanya nih, kenapa begini? Kenapa namanya sagu-sabu? Dekat-dekat dengan sagu-sabu gitu kan. Kata saya, ya namanya sagu-sabu ini sudah branding yang dibuat oleh Media Guru Indonesia. Jadi seluruh Indonesia dibuat program yang ini, tetap namanya Satu Guru Satu Buku. Tapi ini untuk guru. Ada lagi namanya Sasi Sabu. Satu siswa satu buku. Ada juga Sasi Sabu ya kan. Nanti
saya ketika kegiatan satu guru satu buku yang kita buat, saya juga melibatkan juga Pak KUA, penghulu, karena mereka juga harus menulis, harus punya karya inovasi, harus punya karya ilmiah. Jabatan fungsional tertentu saat ini, baik guru ataupun yang lain, ini harus punya karya untuk naik pangkat dan sebagainya. Nah, kita melalui kegiatan ini bisa mendukung mereka untuk itu. Itu tuh. Jadi sagu-sabu 1, 2, kita buat yang ketiganya kemarin, sagu-sabu ketiga itu di Batam. Kita kan menggerakkan, jadi Batam kita buatkan panitianya, lalu dilaksanakan kegiatan di Batam itu pada bulan Juni 2019. Kita buat di Batam itu menghasilkan 45 karya, peserta sekitar 100 orang. Batam ini belum tersentuh dengan baik. Makanya pada sagu-sabu 2 Batam kemarin kita lakukan pada bulan Juli 2020 ini kita melibatkan Dinas Pendidikan Kota Batam. Jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, termasuk Pak Samsun Rambah Pasir juga ikut, saya minta sebagai keynote speaker waktu itu, untuk membangkitkan gairah menulis di Batam, karena Batam itu kan 60% penduduk Kepri. Jadi kalau 60% itu berarti guru yang terbanyak juga di Batam. Kalau guru di Batam ini menulis karya, saya pikir kita akan tahu sejarah dulu seperti ini. Ketika buku itu dibaca ke 10 tahun yang lagi, sudah berubah Batam itu kan. Bukunya sudah pernah seperti ini, gambaran dan sebagainya. Jadi sekarang sudah angkatan ke-8. Ini sudah angkatan ke-8. Di Tanjung Pinang dan di Batam. Di Tanjung Pinang, Batam, Karimun. Di Karimun. Dan Bintan. Bintan, ada 4 tempat lokasi. Jadi boleh akan Kemenak, boleh di Bintan sekarang tuh. Tapi dalam gerak kita tidak pernah meluas kemana-mana. Kita tidak pernah membatas. Bukan Kemenaknya yang bergerak. Bukan Kemenaknya yang bergerak. Personalnya Iman Zarudin yang bergerak sebagai tokoh kayak gitu lah. Oke, kita close dulu pada sisi ini, nanti kita bertemu pada sisi yang kedua. Bye. Kita ketemu pada sisi yang kedua. Hentikan semua kegiatan dan aktivitas saudara selama 3 menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10:17 waktu Indonesia bagian Barat, dan ambil sikap sempurna berdiri tegak untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Dirgahayu Republik Indonesia, 75 tahun Indonesia Maju. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hentikan semua kegiatan dan aktivitas saudara selama 3 menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10:17 waktu Indonesia bagian Barat, dan ambil sikap sempurna berdiri tegak untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Dirgahayu Republik Indonesia, 75 tahun Indonesia Maju.
Sebelum proklamasi kemerdekaan, segenap bangsa Indonesia tidak memandang suku, agama, dan ras, saling bahu-membahu berjuang untuk kemerdekaan. Dan kini, 75 tahun sudah kita merdeka. Selain terbebas dari penjajahan, kemerdekaan bangsa Indonesia adalah perayaan dari perbedaan yang disatukan. Saya, Diki Wijaya, SEMSI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Jaya negeriku, jaya bangsaku, kita rawat perbedaan ini menjadi berkah untuk semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tanggal 17 Agustus tahun 2020 dengan kemerdekaan kami atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Pinang, kita mengenang kembali arwah para pahlawan dengan perjuangannya yang sudah menghantarkan negara Indonesia menuju kemerdekaannya yang kita peringati saat ini. Dengan kemerdekaan berarti ini menjadi salah satu alat, menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan kita merdeka, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekali lagi, marilah kita ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Apa tanda negeri bertuah, penduduk bekerja, perkara faedah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama adalah sebuah peribahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sebagai suatu perumpamaan yang mempunyai arti, orang yang baik akan meninggalkan nama baik, dan orang jahat akan meninggalkan nama buruk yang tercemar. Dengan adanya peribahasa ini diharapkan kita sebagai manusia untuk senantiasa selalu berbuat kebaikan, sehingga ketika kita sudah tiada, dapat selalu dikenang nama baiknya. Lalu bagaimana caranya agar kita sebagai manusia selalu dikenang? Berangkat dari hal tersebut, Erman Zarudin, tokoh penggerak literasi nasional dari Tanjung Pinang, yang saat ini juga berdinas di Kementerian Agama Kabupaten Bintan. Sejak tahun 2018 menggagas program Sagu Sabu atau Satu Guru Satu Buku di Provinsi Kepri, yaitu sebuah program provokasi literasi bagi guru, termasuk kepala sekolah, pengawas pendidikan, dan masyarakat pada umumnya, agar lebih produktif menulis. Sebab, menulis dan membaca adalah dua hal yang saling berhubungan erat. Erman Zarudin bekerja sama dengan portal mediaguru.id untuk memberikan pelatihan, pendampingan, penerbitan, dan penjualan sebuah buku yang telah dihasilkan anggotanya. Sedangkan mediaguru.id sendiri adalah sebuah portal yang menjadi wadah bagi para guru untuk belajar menulis dan menerbitkan buku ber-ISBN. Bagi Erman, peribahasa manusia mati meninggalkan nama merupakan refleksi agar para guru untuk melahirkan karya berupa buku. Sebab literasi adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk lebih membudidayakan gerakan membaca dan juga menulis. Ditambah pula, Kepri dikenal sebagai lumbung sastra di Indonesia.
Hai, kita ketemu lagi sesi selanjutnya ini. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Eman. Pak Eman, selama beberapa kali pelatihan ini sudah berapa banyak buku? Ini salah satu buku yang Bapak terbitkan. Rata-rata buku yang nggak tipis ya. Rata-rata mungkin kita 50 sampai 100 halaman ya. Itu. Nah, sudah berapa banyak buku yang Bapak hasilkan sama teman-teman semuanya yang ke pelatihan itu? Kalau secara pribadi, buku tunggal saya ada 8, ya kan? Itu buku tunggal, belumlah seberapa. Kemudian kalau yang antologi bersama kawan-kawan, insya Allah ada belasan. Tapi kalau secara menyeluruh kawan-kawan kita di Kepri, dari hasil kegiatan menulis ini, selama mulai 2018 kita lakukan sampai sekarang, itu ada 1.389 orang sudah ikut pelatihan menulis. 1.389 orang. Ini data yang terakhir setelah kemarin kita laksanakan yang Pak Gubernur buka. Kemudian dari jumlah itu, yang jelas untuk yang kemarin kita buka, baik itu yang Kanwil Kepri, kemudian yang dibuka Pak Gubernur yang Bintan kemarin, ini semua sistem daring. Tapi dari keseluruhan yang ada ini, yang sudah jadi buku itu 462 judul buku. 462 judul buku. Selama 3 tahun. Nah, ini kalau nanti ini yang Tanjung Pinang, yang Bintan terakhir ini masuk lagi, ini kan masih baru mulai. Baru mulai menulis, baru 1 minggu kan. Jadi deadline-nya nanti sekitar tanggal 9 September nanti, baru deadline 1 bulannya. Kita sistem 1 guru 1 buku ini menargetkan, 1 orang guru menulis buku karya naskahnya itu paling lama 1 bulan. 1 bulan jadi. Kemudian kalau dia tak jadi 1 bulan, dia tetap boleh menulis terus. Sampai tahun depan pun dia mau nulis, tidak ada halangan gitu. Tetap ketika dia sudah bergabung ke Media Gurusia, ada program di situ namanya Gurusiana. Di Gurusiana itu dilatih untuk setiap hari silakan menulis. Jadi di situ ada dibuat sistem menulis, kemudian ada sistem saling kunjung gitu kan. Saling kunjung. Jadi dari satu penulis ke penulis mengunjungi yang lain, memberikan komentar, ambil komentar, pandangan, itu kan. Betul macam itu. Jadi sudah ada tuh yang jadi buku 462 judul buku. Dari 8 kali kita laksanakan tingkat Provinsi Kepulauan Riau, 1 kali kita khusus buat Karimun, ditambah lepis modis yang saya buat waktu itu khusus untuk Kemenak Tanjung Pinang. Kalau Kemenak Tanjung Pinang ini motivasi saya, atau Kemenak Bintan ini motivasi saya untuk kawan-kawan di Kementerian Agama, khususnya Bintan dan Tanjung Pinang. Kalau nanti Allah tanya dengan saya, apa yang kau lakukan dalam memberikan penguatan SDM kepada yang engkau diamanahkan untuk itu, insya Allah itulah salah satu yang bisa saya berikan jawaban. Agaknya seperti itu. Oke Pak Eman, program seperti ini, pelatihan ini kan memerlukan biaya. Dari mana dapat biayanya? Apakah ada sokongan pemerintah atau ada lembaga lain, katakan biaya guru yang ikut membiayai itu? Dari mana sumber daya, sumber biaya yang Pak Eman? Iya, jadi ini yang bagusnya nih, bahwa kita mencoba membangkitkan batang terendam yang ada dalam diri guru-guru itu sendiri, peserta itu sendiri. Jadi ini biayanya didapatkan dari yang ingin belajar menulis itu sendiri. Jadi mereka pelatihan itu ikut mendaftar dan membayar ya? Membayar. Berapa mahal itu? Kalau yang kita lakukan secara daring, seperti yang ini 3 kali kita lakukan online ini karena masa COVID, itu biayanya cuma 150.000, 2 hari, 3 hari belajarnya, dibuat 3 waktu, memang terbatas jamnya. Kita buat 3 kali secara Zoom meeting. Kemudian kita berikan bimbingan selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan mereka boleh bertanya kepada panitia ataupun kepada media guru, editor yang ditunjuk ataupun yang memberikan narasumber waktu itu. Kalau ada keraguan, ada yang risau, mereka boleh bertanya. Itulah yang kita berikan kesempatan. Sesudah habis 30 hari itu, baru kita berikan sertifikat mereka mengikuti pelatihan. Jadi tak jadi bukunya, sertifikat akan kita beri. Tapi kalau seandainya yang secara langsung, itu biaya tatap muka, itu biayanya cuma 350. Mau dibuat di Lingga, mau dibuat di Karimun, mau buat di mana, itu biayanya 350. Itu di tempat-tempat, bisa di hotel, bisa di mana itu? Kita beberapa kali buat semuanya, kita buat di hotel. Jadi kita menyewa ruangannya, kemudian ruangan itu kita sewa, kemudian kalau di hotel kan makannya hotel tadi. Jadi biaya memang kita betul-betul untuk biaya pelaksanaan. Jadi tidak berpikir adanya unsur keuntungan di sana, karena kita ingin gerakan ini betul-betul masif untuk membangun budaya literasi di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya. Jadi saya dapat termasuk 5 tokoh
nasional, toko literasi nasional yang diberi oleh versi Media Guru, saya pun tak pernah mikirkan itu. Saya hanya berbuat saja. Saya berbuat terus. Ternyata mereka memberikan perhatian. Ada Bupati Grobogan waktu itu yang dapat, ada yang dari Sumatera Utara, kemudian Kanwil Kementerian Agama Padang, Pak Henry, kemudian saya juga rupanya masuk takkan kemana waktu itu. Jadi itu penghargaan yang bukanlah sesuatu yang kita kejar untuk itu, tapi orang melihat lalu memandang itu dipandang perlu ya. Pada saat acara Jakarta 2019 akhir, saya diundang ke sana untuk menerima penghargaan tersebut gitu kan. Jadi swasta mandiri, dukungan yang ada dari Media Guru, ada dukungan tutorial, tenaga-tenaga ahli segala macam. Tapi tetap saja mereka itu datang kan tetap diberi biayanya kita tanggung. Diambil dari biaya pendaftaran tadi. Kemudian ada sedikit dari pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk sampai saat ini dalam bentuk moral. Jadi dalam bentuk moral ketika kita minta untuk membuka sagu-sagu pertama dibuka oleh Pak Gubernur diwakili Pak Bahrum kan, Pak Samsul Bahrum. Kemudian waktu sagu-sagu kedua langsung dibuka oleh Pak Wali Kota Tanjung Pinang. Begitu juga yang kita buat di Karimun dibuka oleh Pak Bupati. Pernah dibuka Sekda, pernah dibuka Pak Bupati. Jadi dukungan begitu sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan dukungan ini akan naik lagi. Terutama mungkin di sudut percetakan. Kan kelemahan kita kan ketika mencetak kan butuh biaya. Kalau misalnya ini bisa diformat dalam suatu penganggaran oleh pemerintah, jadi mungkin nanti buku ini bisa masuk ke perpustakaan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Mereka sediakan biaya untuk mencetak. Ini sekali terbit cetak berapa buku mereka cetak rata-rata? Kalau Media Guru terserah. Jadi karena dia membayar sana ya. Kita membayar sendiri cetaknya. Jadi kalau kita mau cetak 20 oke. Mau cetak gitu, sampai sekecil itu. Sekecil boleh itu. 20, boleh 200, boleh 200. Tergantung duit dia. Jadi betul-betul untuk membangkitkan semangat guru untuk dia bisa berkarya gitu. Pak Eman, selain itu kemudahan cetak segala seperti itu, tiap pelatihan segala macam itu tematik nggak? Ada tema-tema tertentu, misalkan latar belakang Kepri, misalnya Pak Eman memilih guru-guru itu memilih latar belakang sejarah, wisata, segala macam. Apa tema-tema apa yang sampai saat ini kita memberikan kebebasan yang luas. Jadi kita sampaikan mereka boleh menulis buku. Jadi di Media Guru Indonesia ini memberikan program bersama kita itu buku, mau buku fiksi boleh, buku non fiksi pun boleh. Mau buat roman, novel, cerpen, ada pentigraf namanya. Pentigraf itu cerpen 3 paragraf. Jadi cerpen 3 paragraf, ya kan? Kemudian mau buat pantun, mau buat puisi. Tapi kalau saya lihat mau buat sejarah, ada juga yang buat pahlawanku. Dia bercerita tentang bagaimana sini. Kalau bagaimana pahlawan yang ada di Kepri, termasuk dia bercerita juga tentang Hang Tuah. Dia bercerita di dalam itu kan. Jadi hebat juga ini guru-guru nih bisa menulis gini, ya kan? Kemudian juga bercerita tentang keindahan alam di sini. Jadi ada wisata. Saya buat program objek wisata sejarah. Saya baca salah satu buku yang Pak Eman beri sama saya itu, terutama di luar Kepri ada Karimun, ada apa semua itu mereka menulis tentang objek-objek wisata. Objek wisata dan sejarah. Sebetulnya dalam buku-buku sejarah tak ada, dan catatan bagus. Saya mungkin saya pikir ada tema-tema tertentu setiap kali pelatihan, ada tema-tema tertentu, tapi bebas sekali ya. Bebas. Jadi bebas. Kenapa? Karena memang target pertama adalah bagaimana membangkitkan gairah guru itu untuk menulis. Semangat dia untuk menulis. Biasanya orang paling mudah menulis itu adalah yang pribadi tuh. Jadi cerita pribadi seperti misalnya perjalanan hidup dia, perjalanan karir dia, ya kan? Kemudian kalau ada kerinduan dalam dirinya, macam saya pernah rindu buat ayah, nak pergi nengok bapak tak dapat, akhirnya puisi yang muncul kan gitu. Bisa demikian kan? Emakku Melayu yang tegar dan penyabar. Ini sebenarnya 1 bulan sebelum acara saya membuat sekitar satu buku pertama, mak saya meninggal kan, malam itu dia menyebutkan mau ke Tanjung Pinang. Jadi besok pagi rencana mau berangkat ke Tanjung Pinang. Saya sudah setelkan gitu. Ternyata jam 3 malam adik saya nelpon, mak saya malam itu diambil oleh Allah SWT kembali. Jadi kondisi yang seperti itu, jiwa yang seperti itu membuatkan sangat mudah untuk menulis. 15 hari saya buatkan naskahnya jadi kan. Bisa ditebal tapi kita cukuplah segitu saja dulu. Jadi 15 hari naskah jadi, buku Makku Melayu yang tegar dan penyabar bisa dibuat.
di dalam ini isinya karakter bagaimana seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya, bagaimana dia mendidik anaknya, seperti apa dia mengajarkan misalnya bersusah dari awal, menabung dan sebagainya. Jadi di dalam itu juga saya selipkan Gurindam 12 Datuk. Ini karena saya punya maksud dengan Gurindam 12 ini adalah ciri Melayu, di mana orang Melayu itu Gurindam 12 macam sudah menjadi suatu pekerti ataupun pedoman dalam kehidupan hidup masyarakat lah gitu kan. Jadi karena dia tak bertentangan dengan syarak dengan Islam. Jadi saya masukkan situ, minimal orang yang baca buku Makku Melayu dan Tegar Penyabar, dia dapat tambahan pengetahuan tentang bagaimana Gurindam 12 itu. Oke, karena ini gerakan literasi bukan baru, dah di Indonesia dah mulai berlama-lama. Dan ini gerakan yang dilakukan pemerintah. Nah, dalam hal ini ada nggak dukungan secara langsung, bukan dalam bentuk seremonial, dalam berita-berita bukan saya, misalnya Dinas Perpustakaan Daerah, Dinas Kebudayaan Daerah, Dinas Pendidikan Daerah itu secara langsung ada dukungan nggak program yang Pak Iman lakukan sebagai gerakan literasi? Karena ini sebetulnya kepentingan terbesar itu kepentingan dunia pendidikan, dan dunia perpustakaan, dunia kearsipan dan lain. Ada nggak? Kalau dalam bentuk uang belum Datuk. Tapi kalau dalam bentuk setuju dan seperti sagu-sagu pertama, saya sebagai kemenak waktu itu saya ajak juga Kepala Dinas Pendidikan. Waktu itu Pak Dadang Huzaifah kan sebagai Kepala Dinas Pendidikan, supaya nanti bersama beliau bisa mengajak guru-guru untuk bersama. Ya, dukungan seperti itu. Katakanlah kepada Dinas Perpustakaan provinsi atau kota agar buku ini menjadi bahagian daripada perpustakaan daerah. Kemarin kita coba tanya seperti ke Bintan, jadi mereka tidak punya anggaran untuk melakukan pencetakan. Jadi kalau misalnya buku kita mau kita taruhkan ke sana, siap berapapun mau dimasukkan oke. Tapi kalau untuk memperbanyak buku sampai saat ini mereka belum memiliki anggaran itu. Untuk masyarakat semua. Ya. Kalau di beban kalau kemampuan finansial guru-guru kita tahulah kalau bisa cetak 50 itu udah banyak betul lah dia kan. Apalagi kan cetaknya tidak di Tanjung Pinang, cetaknya kan di luar. Iya betul. Tanjung Pinang tentu harga ongkos cetaknya lebih mahal. Ongkos cetak sebetulnya tidak mahal Pak. Pak Iman. Ongkos kirim ya? Ongkos kirim. Ongkos kirim itu lebih mahal daripada bukunya. Kadang-kadang saya semalam beli yang dari Riau, bukunya 67.000, ongkos kirimnya 60.000. 60.000 kan. Masih mahal kalau kita sempat kirim ke luar negeri, bukunya 20.000, ongkos kirimnya 500.000, 10 kali lipat. Makanya ada satu program ke depan memang dari Media Guru Indonesia itu, di mana melakukan penjualan buku secara online. Jadi orang bisa membeli buku online yang harganya memang jauh lebih murah karena tidak dicetak kan, seperti e-book yang dibuat oleh pemerintah itu. Kalau ini sekarang sudah diprogram, tapi memang dibutuhkan kesiapan tenaga SDM mereka untuk itu. Kalau itu nanti seluruh Indonesia, di mana yang bergabung di Media Guru ini kan sudah ada 60.000 di Indonesia. Guru di Indonesia sudah bergabung sekitar 60.000. 60.000 yang program satu buku satu guru, satu guru satu buku. Dia bergabung di Media Guru saya dalam bentuk Guru Siana. Guru Sianer menulis, tapi tidak semuanya ikut pada pelatihan program satu guru satu buku. Tapi sudah sekian banyak. Yang ini kalau seandainya berkembang terus akan membuatkan Indonesia ini yang selama ini berada tingkat literasinya di bawah, mudah-mudahan bisa naik dia yang lebih baik. Pak Iman, dalam konteks sudah 1.300 guru tak sadar ikut program ini. Kira-kira ada pengaruh tradisi literasi zaman lalu kan? Kita ada sini kan ada penyengat, ada Raja Ali Haji, penulis naskah, Tufatul Nafis, tradisi mengarang, bagus sekali. Ada nggak menurut pikir Pak sentuhan seperti itu sehingga minat para guru-guru itu bukan hanya sekedar dia penting literasi, tapi ada spirit, ada sejarah ya, jejak tradisi penulisan yang ada yang mempengaruhi para guru-guru itu. Mungkin dia baca apa segala macam Pak. Kalau saya lihat itu ada tuh. Jadi ketika mereka menulis tentang sejarah daerah Kepulauan Riau ini sendiri, seperti kalau di Dahabuk itu kemarin yang ikut saya kan Jai. Jai akhirnya menulis bahkan menulis tentang budaya. Bahkan kemarin dia sampai sempat mengikuti kegiatan ini di tingkat nasional. Disebutkan terima kasih itu melalui kegiatan yang Datuk buat sudah membuatkan saya bisa bangkit macam ini kan. Ada Sugeng yang di sana juga menulis yang berhubungan dengan itu. Kemudian ada Ibu Farida namanya. Dia buat judul Pahlawanku. Di situ diceritanya tentang sejarah. Saya memandang ini salah satu motivasi saya juga sebenarnya,
Karena memang di tahap awal adalah bagaimana mereka bisa menulis dan berkarya, tetapi pada ujungnya kita ingin nanti akan kita lihat mana orang yang hobinya menulis puisi. Yang hobi menulis puisi, ya kan? Ini kan budaya yang sudah berkembang di tempat kita. Yang ini nanti akan kita bimbing lagi untuk dia membuat puisi yang baik. Mana yang rajin membuat sejarah, ini akan kita bimbing lagi. Dan bagi saya sebagai yang mencoba menggerakkan ini, saya memang sebenarnya termotivasi memang ketika memang Kepri ini hebat. Adanya perpustakaan, adanya Rusdiah dulu penerbit yang luar biasa pada masa lalu. Gitu baik Pak Eman, kita close dulu. Ini kita highway, kita ketemu lagi pada sisi yang ketiga. Kita break dulu. Ya, terima kasih. Hentikan semua kegiatan dan aktivitas saudara selama 3 menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10:17 waktu Indonesia bagian Barat, dan ambil sikap sempurna berdiri tegak untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Dirgahayu Republik Indonesia, 75 tahun Indonesia Maju. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hentikan semua kegiatan dan aktivitas saudara selama 3 menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10:17 waktu Indonesia bagian Barat, dan ambil sikap sempurna berdiri tegak untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Dirgahayu Republik Indonesia, 75 tahun Indonesia Maju. Sebelum proklamasi kemerdekaan, segenap bangsa Indonesia tidak memandang suku, agama, dan ras, saling bahu-membahu berjuang untuk kemerdekaan. Dan kini, 75 tahun sudah kita merdeka. Selain terbebas dari penjajahan, kemerdekaan bangsa Indonesia adalah perayaan dari perbedaan yang disatukan. Saya, Diki Wijaya, STMSI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Jaya negeriku, jaya bangsaku, kita rawat perbedaan ini menjadi berkah untuk semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tanggal 17 Agustus tahun 2020 dengan kemerdekaan kami,
atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Pinang, kita mengenang kembali arwah para pahlawan dengan perjuangannya yang sudah menghantarkan negara Indonesia menuju kemerdekaannya yang kita peringati saat ini. Dengan kemerdekaan berarti ini menjadi salah satu alat, menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan kita merdeka, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekali lagi, marilah kita ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Apa tanda negeri bertuah, penduduk bekerja, perkara faedah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama adalah sebuah peribahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sebagai suatu perumpamaan yang mempunyai arti, orang yang baik akan meninggalkan nama baik, dan orang jahat akan meninggalkan nama buruk yang tercemar. Dengan adanya peribahasa ini diharapkan kita sebagai manusia untuk senantiasa selalu berbuat kebaikan, sehingga ketika kita sudah tiada, dapat selalu dikenang nama baiknya. Lalu bagaimana caranya agar kita sebagai manusia selalu dikenang? Berangkat dari hal tersebut, Erman Zarudin, tokoh penggerak literasi nasional dari Tanjung Pinang, yang saat ini juga berdinas di Kementerian Agama Kabupaten Bintan. Sejak tahun 2018 menggagas program Sagu Sabu atau Satu Guru Satu Buku di Provinsi Kepri, yaitu sebuah program provokasi literasi bagi guru, termasuk kepala sekolah, pengawas pendidikan, dan masyarakat pada umumnya, agar lebih produktif menulis. Sebab, menulis dan membaca adalah dua hal yang saling berhubungan erat. Erman Zarudin bekerja sama dengan portal mediaguru.id untuk memberikan pelatihan, pendampingan, penerbitan, dan penjualan sebuah buku yang telah dihasilkan anggotanya. Sedangkan mediaguru.id sendiri adalah sebuah portal yang menjadi wadah bagi para guru untuk belajar menulis dan menerbitkan buku ber-ISBN. Bagi Erman, peribahasa manusia mati meninggalkan nama merupakan refleksi agar para guru untuk melahirkan karya berupa buku. Sebab literasi adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk lebih membudidayakan gerakan membaca dan juga menulis. Ditambah pula, Kepri dikenal sebagai lumbung sastra di Indonesia. Kita kembali ke sesi yang ketiga, kembali ke perbincangan santai kita dengan tokoh literasi nasional versi Media Guru ini. Pak Iman, ini setelah 1.300 orang lebih jadi penulis buku, bisa nulis buku seperti itu, sebetulnya untuk menjaga kelangsungan semangat mereka untuk menulis, sebenarnya ada visi apa lagi, ada kira-kira pemikiran apa lagi Pak Iman untuk ke depan? Karena ini kan tentu tak boleh sudah 1 tahun 2 tahun saja, kalau bisa pasal ada semangat literasi ini terus menerus, dan tidak hanya 1.300 tapi beribu-ribu yang lain bukunya, mungkin
nanti buku-bukunya bisa beredar, bisa dijual ke anak-anak sekolah, anak-anak sekolah membeli buku-buku kayak guru-gurunya seperti itu. Nah, ada visi apa ya kira-kira yang Pak Eman pikirkan untuk ke depan gerakan literasi yang Pak Eman gerakkan ini? Dalam waktu pendek ini, Datuk, saya sudah mencoba kemarin meminta kepada Pak Gubernur Pak Gubernur yang mana nih? Pak Gubernur yang sekarang lah, Pak Isdianto. Kan, waktu itu masih PLT, jadi saya sudah minta kepada beliau untuk beliau bersedia membuat SK tentang yang namanya IPPL. IPPL apa IPPL itu Ikatan Penulis Penggiat Literasi. Jadi saya pikir bekerja bersendirian ini kan punya batas waktu juga. Memang kita bersama beberapa kawan, tapi sistemnya kan tidak terorganisir secara maksimal. Jadi kalau kita bisa bentuk Ikatan Penulis Penggiat Literasi, maka mereka ini nanti yang kita harapkan bisa bergerak secara maksimal untuk gerak literasi ke depan menjadi lebih baik sehingga lebih masif. Di bawah siapa bagusnya itu? Di bawah Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan atau? Karena ini bergabung, jadi ada orang Kementerian Agama, ada orang Dinas Pendidikan, ada juga yang orang umum, ada Pak Camat nulis, ada polisi. Makanya saya pandang yang bagus SK-nya adalah Pak Gubernur. Jadi pemerintah daerah. Jadi di situ kalau pemerintah daerah maka dia akan menaungi semua. Dan kalau ini sudah dilakukan, maka kegiatan masifnya bisa berjalan. Kalau setiap institusi, setiap kantor misalnya oleh pemerintah daerah memandang ini perlu kita gerakkan bersama, maka setiap institusi kantor bisa melakukan upaya gerakan literasi secara bersama. Dan nanti di setiap kantor itu ujungnya ada pojok literasi. Di sekolah juga ada pojok literasi. Di dalam kelas ada pojok literasi. Di bus, di tempat misalnya kapal, kita Dumai Express, ada pojok literasi taruh sepi itu, ada buku yang bisa taruh sana. Kalau orang mau baca silakan baca, sudah itu kembalikan ke tempat yang semula. Ya kan? Ya, tapi itu kan sudah ada gerakan literasi seperti itu kan, sudah ada konsep seperti itu, sudah ada dari konsepnya sudah, tapi konsepnya sudah ada, tapi ini kan perlu kita gerakkan secara bersama untuk masif. Maksud saya yang melekat pada program yang Pak Eman bikin itu, kalau dilanjutkan seperti apa bentuknya, yang 1.300 itu nanti seperti apa, ada program, katakanlah misalnya menjadi ada semacam saran atau apa kepada menjadikan KEPI sebagai provinsi literasi. Betul. Misalnya itu. Nah, kan lebih real, lebih konkret. Karena kita ini gerakan nasional terlampau besar, kita tak bisa memasukkan ke dalam wilayah lebih kecil. Jadi mana kalau bisa dibawa ke wilayah yang lebih kecil, tentu gerakannya lebih masif, lebih fokus, lebih terarah dan lebih berwarna. Jadi warna KEPRI ini tentu mesti berbeda dengan Jawa Timur, dia lebih banyak fasilitas segala macam. Kalau fasilitas ini mungkin ada hal-hal lain yang menjadi provinsi literasi itu, artinya pemerintah daerah mesti bisa dukungan, ada percetakan yang bagus, ada sistem distribusi buku-buku yang bagus, mungkin bisa masuk dalam Betul. Jadi memang ujungnya kita memang mencoba untuk bagaimana kita menjulang KEPRI untuk menjadi provinsi literasi. Hari ini Jawa Timur sudah mulai menggerakkan itu, tapi belum jadi. Baru dalam mulai gerakan juga, ya kan? Jakarta juga pernah mau menjadi sebagai kota literasi, ya kan? Kita mencoba untuk ini ke depan yang akan kita angkat secara bersama. Karena kalau sudah menjadi provinsi literasi, maka gerakannya masif secara bersama. Dan IPPL, Ikatan Penulis Penggiat Literasi ini, maksud saya, guru-guru yang jumlahnya sudah sekian banyak yang ikut menulis, ini nanti mereka menjadi anggota IPPL, berada di dalam itu. Jadi berbagai kegiatan pendukung untuk mereka SDM-nya meningkat, itu bisa dilakukan. Nah, kemudian kalau misalnya provinsi literasi bisa kita wujudkan misalnya di Provinsi Kepulauan Riau, saya pikir ini hal yang sangat positif untuk membangkitkan semangat membaca dan menulis bagi masyarakat yang notabene kita ini berada di wilayah perbatasan, yang kiri kanan kita itu orang yang sudah lebih maju dia. Bukan itu saja, bukan hanya soal perbatasan, tapi soal tradisi, bahwa Kepulauan Riau ini mewarisi semangat tradisi literasi. Betul, Datuk. Kan dari sini dulu lahir bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Tradisi menulis buku, sejak dulu sudah ada Rusdiah Kelab, sudah ada rumah percetakan di Lingga. Ini tradisi lama sekali, jadi itu tradisi. Kita hidupkan kembali. Jadi kalau Kepulauan Riau menamakan dirinya provinsi literasi, sebetulnya bahagian dari perjuangan, bagian pada perwujudan misi dan visi Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu. Jadi Bunda Tanah Melayu itu bunda budaya, bunda kesejarahan, bunda literasi. Seperti nomor saya itu gagasan Pak Eman itu bagus. Mungkin perlu caranya saja. Menyaruh mana mungkin
Pak Herman perlu pidato di DPRD dulu. Hari ini Datuk suruh bicara kat sini kan. Maksud saya kan bisa saja cara pemahaman konsep itu bisa ditulis, bisa sampai langsung, bisa diminta kesempatan menyampaikan visi dan misi. Siap. Bisa ada orang yang mau melakukan itu. Nah, kira-kira itulah. Nah, Pak Herman kira-kira ada gerakan ikatan penggiat dari literasi itu bentuknya dalam bentuk organisasi seperti itu, tapi kan harus ada dukungan moral seperti itu. Memang kita berharap ini munculnya dukungan moral dari semua pihak. Jadi kita bergerak dalam rangka untuk membangkitkan semangat literasi. Kemudian sebagai bukti nyatanya kita sudah lakukan, sehingga belum pernah mungkin terjadi sampai 400-an misalnya karya bisa dibuat oleh guru. Hari ini sudah kita buktikan bisa. Jadi pemerintah kalau mau mendukung kegiatan ini, saya pikir tidak perlu takut karena sudah nyata ada buktinya. Lalu betul kita ini sebagai sejak bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu dari tempat kita, kemudian sejarah kerajaan luar biasa pada masa lalu yang kalau dikali pun luar biasa, dan ini adalah modal dasar untuk kita bagaimana betul-betul menjadikan Provinsi Kepulauan Riau ini sebagai provinsi provinsi literasi. Jadi provinsi literasi yang peduli kepada kegiatan tulis menulis, bagaimana khazanah masa lalu yang sudah begitu hebat ya, sehingga sudah menjadi sehingga ada tugu bahasa dan sebagainya. Ini semua jadi pendukung semua untuk kita itu. Nah, tentunya kegiatan masif ini memang perlu dukungan semua pihak. Mudah-mudahan cita-cita ini bisa tercapai, Datuk. Ya, jadi kalau gerakan membaca ini kita hidupkan, mungkin selama ini kita baca gurindam, ya kan? Kemudian ada juga baca puisi. Mungkin kita baca buku-buku yang punya hubungan dengan karakter. Iya, gerakan membaca itu hanya lahir kalau ada yang dibaca. Kalau tak ada yang dibaca kan itu harus ada yang dibaca. Tak ada yang dibaca, baca Facebook, baca WA grup, baca juga. Betul. Jadi harus ada gerakan. Gerakan membaca itu hanya wujud kalau ada yang mau dibaca. Nah, ada yang mau dibaca itu ada yang menulis. Jadi yang menulis ini sebenarnya penting. Kalau Pak Herman ini sudah punya potensi menulis 1.300 orang. Cuma ada gerakan bagaimana menggerakkan yang 1.300 orang untuk menulis. Untuk terus menulis ya. Bukan mungkin bisa buku. Dia kalau lama-lama capek juga menulis buku 3-4 biji, lalu kemudian tak ada yang beli, tak ada yang tersebar, tak ada yang baca. Nah, lama-lama kan pernah juga. Salah satu yang membunuh penulis itu adalah karya-karya yang tak bisa disebarkan. Bukan karena tidak mampu menulis. Itu yang membunuh para penulis. Para penulis itu yang musuh terbesarnya adalah karya yang tidak dibaca orang. Jadi seakan-akan hidup dia menjadi sia-sia, karya dia menjadi sia-sia, walaupun tak ada karya sia-sia. Sepotong huruf pun, sebatas kalimat pun tetap menjadi warisan sejarah hidup dia. Tapi kalau tak dibaca mematahkan semangat. Nah, itu menurut saya yang penting kalau bisa digerakkan. Gerakan ikatan itu bagus, tapi harus ada gerakan lain yang gerakan memelihara semangat menulis ini. Yang 1.300 ini memelihara semangat menulis. Menjaga. Nah, misalnya salah satu yang bagus itu tradisi lomba menulis. Yang 1.300 orang ini dikasih kesempatan untuk menulis, memperebut katakanlah anugerah apalah itu nama, anugerah Raja Ali Haji kah, Raja anugerah apa sajalah, anugerah Bunda Tanah Melayu apa. Jadi satu buku dia yang bagus, itu dapat hadiahnya, dijamin cetaknya, dijamin sebarnya. Nah, yang itu mungkin perlu dukungan pemerintah, katakanlah pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau atau badan arsip daerah atau apa segala macam. Kebetulan kota ini bagus nih, kepala dinas perpustakaan kota, wah ini Pak Wan Samsin lah jadi bagus dia itu, dia nulis buku juga, sudah ada buku, sudah nulis puisi juga dia. Menurut saya perlu lah. Mudah-mudahan lah tuh. Jadi memang setelah ini kita dah jelas, dah ada yang menulis dan sebagainya. Ini kita perlu melakukan pendekatan lagi kepada pihak yang memang punya hubungan dengan itu, sehingga nanti ada lomba baca, lomba pengadaan buku bacaannya bisa dilanjutkan. Ada gerakan namanya wakaf buku misalnya kan, bisa diwujudkan. Kalau ada yang punya CSR kan bisa membantu mencetak sebenarnya kalau ini sudah menjadi program bersama gitu kan. Begitu juga dengan penyediaan taman baca tadi. Yang taman baca ini kadang tersedia betul kita datuk buku yang pula tak ada. Nah, sekarang penulis sudah ada. Bagaimana buku itu bisa masuk ke sana kan? Kalau buku ini dibeli sekolah, pakai dana bos boleh tak?
Kalau menurut saya boleh. Boleh ya? Boleh, karena bos kan banyak, iya. ada lah, bukan tidak banyak lah. Karena bos buku ada bacaan untuk anak. Buku bacaan di sekolah ya, misalnya untuk perpustakaan sekolah. Bahkan buku yang dibuat itu tuh ada buku misalnya TTS pelajaran agama Islam. Ada juga pelajaran tentang fisika pengayaan. Itu semua sudah dibuat oleh guru-guru kita yang di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi itu hal-hal yang bisa dilakukan dan itu boleh menurut saya untuk bisa dilakukan. Kemudian memang untuk membangkitkan semangat ini memang harus ada program tambahan tadi. Jadi kampanye budaya baca di ruang publik ini juga harus dihidupkan. Kemudian begitu juga dengan bazar dan pameran buku. Bazar dan pameran buku di hari besar kan penting. Kalau tahun kemarin, alhamdulillah pemerintah. Ada hari buku ya. Karena saya dalam ada hari buku, ada hari buku, ada hari buku nasional. Ada hari buku nasional. Ada hari buku nasional. Nah itu. Tapi kan kadang-kadang kan tak, karena banyak betul hari-harinya itu, jadi tidak diingatkan orang. Hari Pendidikan Nasional bisa dipakai sebagian. Kemudian mungkin pemanfaatan pustaka apung kalau menurut saya di Bintan itu. Jadi kita kemarin ada perpustakaan apung sekarang di Bintan itu. Jadi untuk pergi ke pulau-pulau yang sekitar, itu pustaka apung membawa buku, kemudian sana dibaca oleh anak, dan ini perlu sayang kalau ini tidak difungsikan selalu kan gitu kan. Memang ada biayanya juga, biaya untuk minyak kapalnya gitu kan. Nah, tapi ini sudah ada untuk di Bintan. Tapi itu kan ada anggaran dari pemerintah sendiri kan. Ada anggaran pemerintah. Cuma memang saya lihat memang perlu dukungan. Sebab kalau tak perlu dukungan kan bukunya tetap buku lama. Misalnya kan. Jadi penulis bisa masuk situ. Harus ada biaya untuk pengadaan buku misalnya gitu kan. Kemudian kalau untuk gerak menulisnya sendiri, atau kalau menurut saya katanya gerak membaca. Kalau gerak menulis itu tadi betul yang Datuk sebut, lomba menulis. Sekarang gerak menulis puisi kan, lomba menulis puisi luar biasa semangatnya kan. Kemudian pelatihan menulis ini kita gerakkan terus. Jadi sampai kepada baik siswa ataupun masyarakat umum nanti juga bisa bersama untuk melatih menulis. Kemudian ada program yang menurut saya bisa kita kembangkan itu dalam bentuk sejarah, itu wisata literasi sejarah. Wisata literasi sejarah itu artinya cerita sejarah masa lalu itu sudah baku. Ini ahli-ahli yang bisa bicara. Orang sekarang sulit mau bicara itu. Dia harus mempelajari banyak buku baru dia bisa. Kalau untuk guru baru ini agak berat. Tapi kalau dia bicara tentang wisata sejarah, dia pergi ke tempat sejarah, misalnya pergi ke tempat Daeng Marewa, Daeng Celak, pergi ke Kota Rebah. Ada satu guru menulis tentang catatan ringan dia tentang Kota Piring. Kota Piring, betul. Saya sendiri bilang kaget. Siti Sundari. Ternyata dia bisa nulis itu dari kegagetan dia, kecengangan dia, keheranan dia sebagai biasa. Kok pusat sejarah yang dulu hebat seperti itu sekarang ini seperti ini gitu. Jadi itu semacam ekspresi awal juga menurut saya bagus sekali bukan tempat menyampaikan katakanlah ide gagasan. Ya, ide gagasan baru gitu kan untuk menjaga tempat sejarah tersebut. Pemahaman sejarah itu hanya bisa dilihat melalui selain membaca juga kunjungan. Nah, itulah wisata literasi sejarah ini. Nah, ini menjadi suatu bentuk untuk gerakan menulis Kepri. Jadi yang bisa mendalami seperti yang dilakukan oleh Datuk Malik, Datuk Rida dan beberapa penulis yang lain misalnya, ini kan butuh pendalaman terhadap sejarah dan tidak boleh salah membuat sejarah, karena salah membuat sejarah nilainya berbeda lagi gitu kan. Antara satu dengan lain pasti akan ada pembanding. Nah, kalau guru untuk saya ini mungkin dia melihat kondisi nyata saya ini, lalu apa solusi ke depannya untuk jadi lebih baik. Mungkin ada pandangan gagasan mereka untuk itu misalnya kan. Kemudian juga kita perlu memang itu tadi menggali sejarah religi Kepri ini. Kalau tidak kan, kalau anak muda sekarang dia tidak tahu apa yang ada di Kepri yang sudah begitu hebatnya. Saya pergi kemarin ke salah satu makam di Bukit Batu. Sampai ke sana saya sengaja ingin tahu mana dia makam Bukit Batu ini kan. Ternyata banyak orang pegawai saya di Kemenak Bintan itu sendiri aja belum sampai ke sana. Saya sampai ke sana, saya lihat kondisi, maklumlah masa Covid ini agak apa. Akhirnya saya bawa semua kawan-kawan kantor, ayo kita gotong royong sana sambil mengenal sejarah. Kita ini berada di bumi Melayu, kata saya. Dari manapun berada, ada yang dari Jawa, ada dari Padang, dari mana bekerja di sini, kita harus hormat ini. Orang yang dulu pertama membangun wilayah ini, yang pertama sudah menapak kakinya di sini. Tempat-tempat sejarah ini perlu kita jaga bersama. Sehingga macam di situ saya buat program 3 bulan sekali orang Kemenak akan turun ke sana untuk melakukan pembersihan tempat-tempat sejarah tersebut.
Saya sedang lihat katanya ada makam Di Bintan. Hang Tuah. Ada makam Hang Tuah, ada makam Hang Nadim, makam Hang Nadim, Koja Hasan, ada makam Sultan Ahmad, ada makam Temenggung Udani. Banyak tokoh-tokoh sejarah penting di ini orang muda tak tahu. Bintan itu pusat sejarah. Sebelum ada kerajaan-kerajaan lain, kerajaannya mulai di Bintan. Dimulai dari Bintan, tapi berakhirnya di Bintan juga. Akhirnya banyak lah. Oke, Pak untuk mungkin pertanyaan yang terakhir ini, setelah gerakan untuk guru-guru seperti ini, kira-kira siapa lagi sasaran kalau misalnya katakanlah lama guru habislah semuanya, apakah ada pikiran untuk siswa, apakah ada pikiran untuk ibu-ibu rumah tangga katakanlah yang bukan guru atau lembaga-lembaga lain? Kira-kira Pak Eman punya gagasan seperti apa gitu? Memang kalau seandainya saya pikir menulis ini tidak pernah habis ya, dan yang untuk ditulis pun sebenarnya tidak pernah habis karena alamnya terkembang jadi guru luar biasa. Kita duduk saja dekat lihat berkembangnya alam, melihat awan berarak saja setiap hari berubah, pasti ada sesuatu yang bisa ditulis. Jadi oleh karena itu kita tidak membatasi diri bahwa itu hanya pada guru. Jadi pengembangan ke depan yang jelas setelah guru sebagai yang paling pertama memberikan pendidikan yang ditiru dan digugu. Guru hebat, maka dia akan bisa melahirkan yang hebat. Maka prinsip saya itu bantu diri itu bantu orang lain. Jadi kalau guru sudah, maka nanti muridnya. Murid itu saksi sabu namanya, satu siswa satu buku. Program ini sudah ada dan pada saat pandemi media guru juga. Sudah media guru juga. Jadi sudah jalan tapi memang belum masif. Kemarin bahwa sudah dilaksanakan 3 kali sistem daring untuk siswa. Kebetulan anak saya ikut juga gitu kan. Jadi kalau siswa kan sesuai dengan pemikirannya. Jadi cara berpikirnya dia kan lebih banyak membuat buku-buku yang tingkat pemikiran mereka kan. Ada yang bentuknya permainan dia buatnya kan. Semua bisa dilakukan. Jadi satu siswa satu buku. Itu program lanjutannya yang bisa berkelanjutan panjang itu. Pak Eman, di sana ini satu program media guru ini kabarnya ada, silakan. Ada batuk sikit. Banyak gagasan mungkin ini batuk ya. Gagasan batuk. Nah, media guru itu kabarnya ada satu lagi juga lembaga swasta juga namanya Ikatan Guru Indonesia. Kabarnya mereka punya juga satu program mendorong guru-guru menulis buku itu Pak Eman pernah dengar itu? Saya pernah dengar. Ikatan Guru Indonesia itu juga ada. Kalau tak salah dia membuat program satu guru satu buku juga, tapi namanya Sagu-Saku. Sagu-Saku tak salah. Kita tidak ada persoalan berapa banyak pun organisasi yang mau menggerakkan literasi ini silakan. Jadi kita silakan bergerak bersama untuk maju. Tidak ada satu yang lebih daripada yang lain. Pasti semua ada kelebihan dan ada kekurangannya. Yang urusan dunia kan demikian. Tapi kalau semuanya mau bergerak mengarah ke situ, saya yakin bangsa ini akan semakin bangkit. Apalagi hari ini kan, kalau kita ingat kan ini kan 17 Agustus kan. 17 Agustus hari ini mana kita ingin menjadi Indonesia maju. Indonesia maju tidak akan bisa dijalankan kalau masyarakat ini tidak mau maju. Masyarakat tidak akan bisa maju kalau tidak suka membaca dan menulis. Jadi memang semuanya ada hubungannya gitu. Jadi itu ada Ikatan Guru Indonesia, ada bahkan di Kepri itu M2G2 kemarin kan. M2G2 itu juga ada melaksanakan kegiatan pelatihan menulis, silakan, tidak ada persoalan dengan kita. Tapi kami di media guru atau bersama media guru ini, gerakan yang kita buat ini memang menekankan untuk pertama itu harus membuat buku tunggal. Jadi mereka harus punya karya tunggal. Dan kalau bahasa saya sebutkan kalau gajah mati kan meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, tapi saya sebut penulis mati meninggalkan karya. Jadi ketika Raja Ali Haji sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi sebenarnya dia seolah-olah hidup. Kenapa seolah-olah hidup? Karena bacaannya, Gurindam 12 karyanya dibaca terus oleh orang. Setiap yang dibaca, huruf itu kan menjadi saksi di depan Allah SWT. Dan itu amal yang berkepanjangan. Amal berkepanjangan itu. Jadi saya pikir inilah hal-hal yang perlu dilakukan. Bersama kita bergerak, bersama kita bisa. Kalau bahasa yang lainnya lebih cepat lebih baik kan. Ya, makasih Pak Eman. Ini saudara sekalian, para pemirsa semua. Inilah buku-buku yang
diterbitkan oleh Pak Iman dan rekan-rekannya semuanya. Bukunya ada banyak ini Rindu. baru ada macam-macam nama, macam-macam judul, macam-macam cerita, semua masalah ditulis, dan inilah yang ditulis dari sebagian daripada 1.300 para guru-guru dan yang telah ikut pelatihan selama ini, dan sudah menghasilkan lebih kurang sekitar 600 buku. Dan sekarang cuma buku-buku 600 itu belum bisa tersebar luas karena belum ada mekanisme bagaimana cara menyebarluaskan, dan kalau itu dibebankan kepada kemampuan finansial guru pastilah sulit. Kalau bisa menerbitkan 20 pun dah hebatlah dia itu. Kemudian ada dukungan dari lembaga-lembaga lain yang juga penggerak literasi, terutama pada pemerintah. Ada satu jalan bagaimana semangat literasi yang sudah digerakkan Pak Iman Zarudin dan teman-temannya ini selama 3 tahun ini tidak berakhir itu saja, tidak punah, tidak sirna, tapi terus berlanjut dan menghasilkan karya-karya baru yang lebih baik dari tahun ke tahun. Saya kira itu. Terima kasih pada pemirsa semua yang telah setia, para pemirsa Tanjung Pinang TV, Ceria TV dimanapun Anda berada. Terima kasih telah terus-menerus menonton acara kami ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada sesi yang akan datang, pada minggu yang akan datang. Ada acara bersama-sama dengan saya Ridha Kaliamsi dalam program acara Tanjung Pinang TV Highway. Kita bertemu lagi pada minggu akan datang dengan agenda yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75. Jayalah Indonesia. Jaya Indonesia. Merdeka. Batin dan puncak cindai. Bismillah itu permulaan kalam. Assalamualaikum pembuka salam. Hamba yang fakir kisah lama berabad silam. Dari dahulu bersinggah sana pusat kerajaan Riau dan ini, berpasak gunung bercabang tiga, menjulang tinggi mahsyur membuana, si gunung Dai cabang